Ya Bapak Ibu, ini kembali. Jadi orang yang sukses itu sehat raga, jiwa, sosial, spiritual. Jadi yang katakan sehat psikologisnya ya. Tetapi enggak ada orang sukses kan hidupnya kayak S terus U. Apa itu? Orang sukses ini tulisan saya dengan teman saya almarhum Dr. Edi Mulyono. Umur orang sukses jenisnya U, umurnya panjang, banyak amal solehnya dan bermanfaat. Orang sukses ada umurnya panjang, banyak amal solehnya dan bermanfaat seluruh hidupnya itu. Ini dapat bonus dari Allah Ta'ala melaksanakan hadis riwayatkan gitu ya. Khairuman mantula umurhu bahasuna malu. Wong sing apik bejo tenan, wong sing dawa umure akeh amal kebersihannya. Wah, jos nanti. Apalagi umurnya panjang tadi, amalnya banyak tambah, semua bermanfaat. Melaksanakan hadis riwayat Ahmad. Khairunas antahum linas. Mantap ini. Umurnya panjang, amalnya banyak banget. Bapak Ibu yang berumur panjang, alhamdulillah. Umur panjang tuh yang Bapak Ibu tahu 100 tahun meger-meger siapa ya di Indonesia? Ya, 100 tahun loh. Belum ada kan? Yang top di Malaysia ada, Malaysia. Namanya Dr. Mahathir Mohamad. Ya. Umurnya panjang, 100 tahun, lebih 7 bulan. Dia Juli 2025 umur 100 tahun. Istrinya 9 bulan, namanya Dr. Siti Hasmah. Ini teman kuliah ya. 100 tahun meger-meger bisa bangun negara, bahkan menyelamatkan negara dari penguasaan negara lain lewat Perdana Menteri yang koruptor. Perdana Menteri tangkap, dia menangkap, kemudian diturunkan, kemudian dimasuk penjara. Sita semua tanya, lunas utangnya kalau negara sing rotok nakal ini. Ya Allah, 100 tahun negara bisa jogging, udah operasi jantung 3 kali. Tapi Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia, 100 tahun kotak bening, tidak pikun, bisa mikirkan negara. Jos gandos, ya Allah. Jos gandos, enak kopi, wah mantap banget ya Allah. Bapak Ibu seperti, jadi itu contoh. Di Indonesia kan yang belum ada yang tokoh sebesar itu. Ya. Nah, kalau kita bisa nggak sama-sama lainnya, insya Allah bisa, sama muslimnya. Yaitu yang cetok di melo-melo di depan mata kita. Jadi kalau Bapak Ibu Ustaz Sakit Jamil itu betul 100 tahun tujuh, ya, meger-meger. Kalau Ustaz yang lain ini meger-meger, megang ibu-ibu, ya, nek Bapak yang 100 tahun ibu-ibu swida yang besarnya, ya. Itu yang kedua. Orang yang sukses adalah umurnya panjang, bermanfaat, banyak amal solehnya. K. Orang sukses adalah bisa dilihatkannya keluarganya samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Bojone nyenengke. Aduh, bojone sampai tua ya nyenengke ya ngambek seni ya Allah. Meskipun yo untune yo rada omong barang kan ya. Suamiku saya sayang, I love you, I love you more. Keriput kulitnya, tapi dipandang suami itu cantik, bisa glowing, badannya jadi keriput ya Allah. Inner beauty, kecantikan dalam. Dan nanti ibu akan sampaikan beberapa tips biar kulit awet, kulit seger ya. Kita cepat tua ya. Namanya ilmu anti-aging, saya belajarnya di situ bang saya. Saya alihnya ke dalam, untuk belajar ilmu lanjut usia. Di dalam ilmu saya ada ilmu ngerim tua, bukan anti tua, ngerim. Terus tuanya Islam laku neng rapat seperti itu. Ya, ya. Kemudian itu yang ketiga K, keluarganya samara. Gimana keluarganya samara itu? Keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Keluarga yang tenang, tidak ada piring terbang, tidak ada saksak berjalan. Bojo diantemi bidu-bidu, lebam-lebam. Suami dipiting tok irosen, ya Allah. Wajar peng. Kok iso penganiayaan kok yang dikorban laki-laki? Karena ada laki-laki yang takut suami ya, takut istri ya Allah. Ini ibu yang hormati. Gimana mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah? Ada 7 kunci dalam tulisan saya.
Namanya 7 keys to happiness. Rumusku cuma agar rumah tangga healthy dan happy, sehat dan bahagia itu ada rumus 7. Nomor disingkat dengan SAKINAH. Ya, itu tidak saya kupas karena topiknya bukan itu. Ya. Tapi dah sukses ada SUK. S apa S? Sodakoh, zakat, infak, dan kawan-kawan jadi hobinya. Hobinya sodakoh, zakat, infak, lukmah, itak, akikoh, hadiah, walimah, hibah, dan lain sebagainya. Ada 10 bentuk penyerahan sesuatu pada orang lain. Jadi orang ini ketok sukses ada karena dia nyahenyo. Lu mau ini. Aku nanti duit yang sodakoh ada, yaitu dengan doa. Kalau senyum pengen bapak ibu pengen sodakoh wong 1 miliar gimana? Kemeng. Nenek doa nggak sampai 5 detik bisa. Ya Allah, aku kebagian sumbang saya bisa. Amin. Terus langsung suruh bahaskan. Jadi 220 juta. Ya kan langsung kok. Ya nggak sampai 10 detik bisa sedekah. Padahal sedekah itu mencegah bala atau sakit musibah. Tapi hormati ini yang SUK, sodakoh, zakat, infak, dan kawan-kawan. Dia hibah, wakaf. Hobinya itu kayak gitu. Karena dia sadar sekaya apapun suatu saat dia akan menghuni rumah yang luar biasa indahnya. Tipe rumah 2 meter, 1 meter, julunya 2 meter. Ini kan manggonya rumahnya yang begitu indah ditinggalkan. Isinya begitu cantik, suami yang ganteng, yang gagah perkasa, ditinggalkan semuanya. Anak yang semata wayang dan mas-masan yang lainnya, anting-anting, mandaliun, gelang, cincin yang tangannya gitu pegang cincin kabeh. Ditinggalkan semua. Untungnya emas jabut semua. Kalau enggak dibongkar ya. Ada yang dijabut dan enggak. Ya Allah, ya Allah. Rumus sukses, tilang sukses adalah SUKS. Sekarang kalau dikupas masuk hitam ini butuh waktu 1 jam. Orang yang sukses adalah yang disayang Allah, dapat rahmat, ekonominya berkelimpahan yang barokah, minimal cukup. Cukup itu berapa ya Ustaz? 3 hari ke depan, bisa untuk 3 hari ke depan. Punya stok 3 hari beras 3 hari, mie 3 hari, kecap 3 hari. Jadi ada orang butuh bantuan bisa nyumbang. Ya, mau 3 hari betul lagi 3 hari lagi. 3 hari mau umroh ya ada. Punya orang yang berkecukupan, tapi barokah, membawa kemanfaatan yang besar. Terakhir, orang sukses sejati dapat surga akhirat dan injek surga dunia. Sekarang apa penghalang orang pengen dapat sukses itu? Ada 4 penghalang yang akan kita kupas. Pertama adalah sakit. Orang gagal sukses gara-gara sakit. Dan mengapa sakit? Lihat jam nih saya. Nanti untuk atur jamnya. Sampai jam 6 lebih berapa? 6 lebih berapa? 6 berapa ya? Masih ini dalam 558 ya. Jadi orang penghalang orang bahagia itu sakit. Mengapa sakit? Penyebab sakit karena badai pamit. Mengapa sakit? Karena bawaan zaman bayan. Leher ceplok, bibir sumbing, mata juling, tangan kiting, nanti kuping, otak miring, misalnya gitu ya. Ada kan gitu kan? Thalassemia, hemofilia. Ya. Ada yang kedua, mengapa sakit? Karena defisiensi, kekurangan bahan tertentu. Dulu matanya bagus, bola pingpong, sekarang buta. Kenapa? Karena dia kurang vitamin A. Bermata tapi tak melihat. Karena kurang vitamin A, padahal dia melihat itu. D yang kedua, degeneratif, karena proses ketuaan aus. Kencing manis, keropos tulang, pikun, batuk, depan tret, belakang pret. Jangan. Nah, ini udah jadi tua ya. Tret, pret, ya Allah. Langsung lagunya basah. Di sana basah. Ganti bapak. Ini bapak yang sama mati. Ini proses degeneratif, jadi lalen, kulitnya kencang, keriput.
bubuk lama besok, tiba coklat, gampang banget. Ini karena proses tua, degeneratif. Jadi P, pamit kan? P psikologis, pikiran anak bojo tensi naik, mikir bojo isinya tuh rodo lambe turah, cerigis, asam lambung naik, ya Allah, gula darah naik, tensi tinggi, asma kambuh, bluduk, banyak peker enek wujute. Banyak laki-laki yang banyak peker dicek tuh normal, ternyata mikir bojo rodo cerigis, di bojo kok wewe itu ya, bojone wewe lampir, ya Allah ya. Ini akibat istri yang rodo lambe turah. Itu yang ke badai pamit. A, autoimun, alergi. Ada usaha karena A, alergi, autoimun. M, metabolik, kolesterol, gula darah. I, infeksi. M-nya kurang satu, kurang sakit gara-gara metabolik dan karena makhluk halus. Dalam Islam kita yakin ada orang sakit gara-gara makhluk halus. Di Turki pernah kejadian, dokter bingung kok ono wong loro, ono tang, ono kawat dan perut. Gimana ini masuknya gitu? Dulu dokter Sagiran ngoperasi, pakunya sikil metu pakune, dijukuk lagi metu naik. Omong sikil mau produksi paku. Ternyata paket dari Pulau Seberang. M, I, mengapa sakit infeksi? Flu, gudeg, malaria, cacingan, tipes, demam berdarah, leptospira. I yang kedua, istirahat kurang. Orang sakit gara-gara istirahat kurang. Jadi kalau nanti mengapa? Jadi supaya kita nggak sakit-sakitan, ya betul itu ojo nanti kurang istirahat dan sebagainya. I yang ketiga, iatrogenesis, itu efek samping pengobatan. Diobati muncul efek sampingnya. Efek sampingnya penyakit baru. Misalnya ibu tensi tinggi, minum obat, misalnya kapopril atau amlodipin atau valsartan. Efek sampingnya apa? Ususnya lambat, jadi bebelen. Itu normal, ya memang gitu. Bagi obat mah yang sirup itu menyebabkan kebebelen juga. Bertambah darah, kebebelen. Bagi kalau dia sakit tensi tinggi, anemia, kurang darah, dan sakit mah, akhirnya makan kabeh bebelen pangkat 3. Terus setiap hari BL, karena 3 hari baru bisa BL. Itu ya nggak apa-apa, asal tahu saja. Itu bukan penyakit karena efek samping obatnya dihentikan, boleh lagi. Jadi tidak semua penyakit diobati ya. Kadang-kadang obatnya adalah menghentikan obat gitu. Nah ini benar. I, sekarang T, badai pamit. T-nya apa? Trauma, kepidak, kecolek, ketendang, kejeblukan, ketindih, kegerawuk, kembruan, dan kecelakaan, ya, ditumpuk, ditusuk dan sebagainya. Trauma. T kedua, mengapa sakit? Karena tumor jinak itu ganas, dan terakhir mengapa sakit? Karena tak dipakai yang seharusnya. Jadi Bapak Ibu, setelah kita tahu sakit, terus sekarang gimana kita supaya nggak sakit? Sebelum saya menguraikan itu, saya ingin menyinggung sedikit tadi penghalang orang bahagia ada berapa? 4 ya. Baru 1 sakit, yang kedua menghalang bahagia, listrik mati. Memang mati ya? Mati pencet. Listrik mati pusat loh. Nah, ini penghalang bahagia, listrik mati. Saya pengen duduk enak, gak tahu dengan bikin budget, nggak bisa enak. Saya pengen membuat rumah, kalau tanya cuma ditumpuk-tumpuk ambruk kan, jadi sumber kematiannya. Bapak Ibu, jadi orang itu sakit. tes. Jadi orang itu bisa gagal mencari bahagia gara-gara sakit, 2 miskin,
dua miskin, 3 bodoh, yang keempat remblong. Punya nafsu, nggak dapat dikendalikan. Inilah Bapak Ibu yang melangi orang bahagia. Kalau dikupas banyak sekali, saya akan masuk yang bahasan. Mengapa sakit sudah saya terangkan. Berarti kalau nggak sakit, pakai ilmu anti sakit. Rumus sehat jarang sakit. Nah, Bapak Ibu, rumusnya ini bisa kalau ditulis juga boleh, tidak ditulis juga apa-apa. Rumus pertama ada beberapa baris. Baris pertama nih, ingin sehat jarang sakit. Ini pernyataan. Rumus itu jawabannya makan minum thayyib halal. Yang ketiga, baris ketiga, olahraga tidak stres. Saya ulangi, ingin sehat jarang sakit. Rumusnya adalah makan minum thayyib halal. Bawahnya lagi, olahraga tidak stres. Bawahnya lagi, lingkungan bersih dan indah. Bawahnya lagi, tidur cukup, bertakwa. Bawahnya lagi, tinggalkan hal-hal tak perlu. Terakhir, hobi aktif bersosial. Ada rumus. Rumus sehat jarang sakit. Sehat jarang sakit ya. Ingin sehat jarang sakit, makan minum thayyib halal, olahraga tidak stres, lingkungan bersih dan indah, tidur cukup bertakwa, tinggalkan hal-hal tak perlu, hobi aktif bersosial. Rumus ini sambil melaku-melaku, bersih-bersih, matun, ali-ali bisa dibuat lagu. Ingin sehat, jarang sakit, makan minum thayyib halal, olahraga tidak stres, lingkungan bersih dan indah, tidur cukup bertakwa, tinggalkan hal-hal tak perlu, hobi aktif bersosial. Asmarandonomi. Saya akan kupas secukupnya waktu. Nomor 1, kalau pengen sehat jangan sakit, sehat bukan. Nomor 1, makan minum thayyib halal. Halalan dasarnya di mana? Al-Baqarah 168. Surat kedua Al-Baqarah ayat 168. Di sana Allah memberikan firman-Nya, ya ayuhan nas kullu mimma fil ardi halal thayyiban walat tabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya. Juz kedua. Jadi Bapak Ibu, di sini Allah memberikan pesan kalau kita makan itu pakai aturan halalan thayyiban. Thayyib halal sudah jelas nih, sudah dikupas oleh penyampaian yang lain. Kalau yang thayyib itu apa? Thayyib itu apa? Thayyib itu ya kata Allah dalam Al-A'raf ayat 31. Salah satunya adalah kulu wasrobu wala tusribu innahu yuhibbul muslimin. Makanlah kamu tapi jangan berlebihan. Putri saya yang namanya Pipit, yang ikut di sini Pipit, Nur Rahmat Chandra, Puspitasari, Aligisi Detizen. Ya, itu membuat ringkasan mirip saja dia, paling mirip dengan saya. Suka membuat singkatan-singkatan juga. Orang yang makanan yang baik, thayyib itu, ya singkatannya BAIK. Apa itu B? Bergizi. Jadi kalau pengen bagus, ya bergizi. Supaya gizi masuk harus bergigi. Ini ada dokter gigi. Ibunya dokter gigi. Kemudian tadi bergizi. Ada makan, yang minumnya berapa banyak. Kalau dikupas panjang ya. Makannya proteinnya berapa, seratnya bagaimana. Ini kalau ngomong Pipit bisa 3 tahun ngomongnya. Ini dia ahlinya ya. Ini yang ke-1 ya. B, bergizi. A, aneka. Kalau pengen sehat, jangan makannya cukup bendino saya kurban, terus nanti kita guru nanti ilmu kurban. Bendino sawi, bayam, nanti tubuh kita tahunnya bayam dan sawi terus. Harus divariasi. Ada nanti saya kita jadi sehat. Sosoyo sawi, gori, lodeh, capcay, kemudian lalapan, ganti itu bagus. Ada yang sayur yang berwarna hijau merah dan sebagainya, itu mengandung antioksidan yang buat awet muda. Kalau Bapak Ibu makan sayur buah yang cukup banyak, itu menangkap antioksidan, menangkap radikal bebas sebagai antioksidan, sebagai scavenger, penangkap. Nanti orang suka sayur buah itu jadi awet muda. Awet tua. Jangan takut asam buah. Asam minumnya cukup, asam buah itu dibuang lewat kencing, ginjal.
Dan asam urat itu bisa dihilangkan dengan apa? Obat tangkal daun salam. Apalagi tempuyung kumis kucing, asamnya keluar. Bukan mencegah, membuang asam urat. Daun kepel bisa. Tapi kalau minumnya kurang tetap nggak keluar, karena asam urat itu 70% dibuang lewat ginjal. Harus minum cukup, makanya minumnya harus cukup 30 cc kalikan berat badan masing-masing. Tapi Bapak Ibu nggak boleh makan buah-buahan. Sayur-sayuran nggak boleh, harus bisa mati soalnya. Jangan makan buah-buahan Pak, harus makan buah beneran, jangan buah-buahan. Nah, buah-buahan kan plastik toh. Sayur-sayuran ya plastik ya. Harus sayur buah beneran, jangan buah-buahan. Ini ya, beraneka. Sosok lombok itu cabai ternyata punya ampuh manfaatnya, masuk angin, nyeri saraf, sakit gigi, kembung, kejang perut, dan aprodisia. Aprodisia itu kalau maam lombok itu, terus lombok itu ya, nanti bunyi terus lombok itu nanti terus anune itu bisa cepet bangkit. Anune kekarapan anu mau hohoi itu bisa bagus ya, merangsang. Apalagi itu ada daya pengungkit seks gitu. Itu cabai. Nek dipangan didulesake kono. Ya. Nek didulesake geger nanti padu ya. Oset-osete bebar nanti ya. Dimakan biasa. Ya, digosoknya geger Bapak Ibu. Ini dari kalau kita makan minum itu bisa sehat. Bisa Bapak Ibu ambeien. Pakai apa? Pakai lidah buaya. Jadi kita jadi tok udah diogrok itu bukan ya. Diketok itu yang bentuknya itu diketok masuk alkohol bisa kok dimakan. Itu bagus untuk kesehatan. Itu bisa. Atau pakai jeruk. Jeruk itu ada albedonya. Jeruk ada albedo putih-putihnya gitu ya. Di kulitnya, di seratnya. Albedo itu luar biasa. Dia mengandung 4 masam flavonoid, maka dengan vitamin P. Di jeruk itu mengandung namanya histidin, rutin, quercetin, naringin. Itu bisa ambien bisa masuk sendiri, mengecil, bahkan bisa mencegah sakit sendi-sendi, pikun. Dari putihnya jeruk itu, putih-putih dan seratnya itu, termasuk seratnya dimakan, isinya jangan. Ya. Jadi dimakan jangan diopak-opak kayak gini ya, ya dimakan biasa. Nanti masuk dari bagus. Bapak Ibu, kalau dikupas ini ilmu herbal medicine. Ini tadi jam 2 aku nulis ini. Ya, sama memindahkan saya dulu trainingnya udah lama karena pelatihan nasional ya. Bapak ini yang tadi ya makan minum baik halal. Yang kedua olahraga. Bapak Ibu kalau kita pengen sehat dan sakit jangan lupa olahraga. Nabi Muhammad menganjurkan berenang, kuda, memanah. Pernah naik kuda? Enggak. Kuda-kudaan? Memanah? Renang? Jarang juga. Ya Allah, terus piye? Pakai Nabi yang keempat, yaitu olahraga Nabi adalah jalan kaki cepat. Dalam riwayat Nabi jalannya cepat ya, seperti turun dari tebing, lambat tapi soalnya cepat. Sampai sahabat tuh ngejak dia dialog sampai kondang-kondang, saking cepatnya beliau itu. Ternyata para ahli menilai jalan kaki yang bagus kan pakai ilmunya IBT, interval walking training. Rindik cepat itu paling bagus, membakar lemak, nanti lemaknya berkurang, gulanya jangan turun, tensinya diturun, terkendali. Tapi jangan bukan cepat terus, atau rindik terus, rindik 2 menit, cepat 1 menit. Itu dari Profesor Woro, pakai rumus 2-1, 2 lambat, cepat 1 menit, 2 menit lambat lagi, terus gitu. Tok jangan terus gitu. Ini olahraga, murah meriah. Sambil jalan-jalan sambil zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang ketiga tidak stres. Bapak Ibu, kalau kita pengen sehat jarang sakit, bugarnya lama, tidak sakit-sakitan, jangan stres. Karena penyebab orang sakit karena pikiran, stres. Nah, stres kita bisa antisipasi dengan 90 cara. Boleh pakai cara 5, cara 9, 30, banyak cara. Ada 14 cara. Tergantung referensinya di mana. Minimal 5. Tombo ati iku 5. Perkarane ingkang pisan maca Quran. Samanane kaping pindho salat wengi.
lakonono kaping telu wong kang soleh. Kumpulono kaping papat zikir wengi. Ingkang suwe kaping 5 weteng ira. Ingkang luwe. Ibu ini ya. Bapak Ibu, jadi kalau kita pengen tidak stres, ya pakai rumus tadi. Jadi makanan bisa jadi obat. Oh ya, tadi sebelum buat, tadi makanan halalan, toyiban ya. Toy itu adalah B, bergizi, A, aneka, I, imbangi. Bapak Ibu boleh makan banyak, anggar geraknya banyak. Aku tuh dok, saya tuh kok makannya nasi, nggak makan nasi dok, kok gemuk. Oh, nggak makan apa? Kerupuk 8, bakwan 6, bakwan nyemplung itu, bakwan nyemplung satu on itu 281 kalori loh, 1,5 piring nasi loh, bakwan siji. Mie goreng, mie anu goreng itu, mie instan goreng itu rata-rata 418 kalori, itu 2 piring nasi. Nah sego goreng 1 piring sama dengan nasi sego putih 2 piring karena ada minyaknya. Nek makme nasi goreng, lawe mie goreng, bakwan 4 menduan telur. Yes, pantes awake kok LGG, lemu guna ginu, empuk lenuk, empuk ya Allah, nempluk ya Allah. Ada ini keamanan ya, tadi sebelum ini yang nulis bibitnya keamanan. Kalau kita pengen sehat itu aman. Ini boleh, ini nggak boleh. Amannya apa? Nah kembali. Tapi Bu, jadi kalau orang sakit pencegahannya dengan rumus tadi rumus 9, olahraga, tidak stres. Nah stres bisa baca Quran, konsultasi pada ahlinya, termasuk miso itu bisa membuat stres. Ini dosa sayangnya. Atau buat puisi, jengkel dengan suaminya buat puisi. Pas pentas 17-an, disaksikan orang satu kampung. Puisi aku jengkel bojone, awas tak kayak puisi. Puisi oleh Ibu Cemplok. Munyo. Kau benar-benar munyo. Beguguk koyok biru dasar munyo. Wah tepuk tangan juga. Wah ma suaminya apa bagus sih jadinya sih kue masing tak gawe sih jadinya kue masing. Itu namanya dari ilmu jiwa, depan mekanisme namanya substitusi, penggantian ya. Akhirnya terima masyarakat itu biasa ya. Kalau orang stres kan ada cara membuat jiwa kita nggak jatuh ya. Ada 9 cara depan mekanisme. Ya, kembali. Jangan stres, olahraga tidak jadi. Lingkungan bersih dan indah yang keberapa? 45. Lingkungan bersih dan indah kalau kita pengen sehat jangan sakit, maka hendaknya lingkungan kita bersih dan indah. Ya, lingkungan bersih dan indah. Jadi kalau lingkungannya bersih tidak ada maaf ya barang-barang yang bisa kepleset, ya kita aman. Karena kalau tua itu kepleset satu bisa tertatu tangan. Indah, lingkungan biotik itu yang resepi pandu dan mana. Bapak Ibu kalau pengen suaminya cepat mati ya ada ibu digadu tiga bilang jotek sih rasa dijeti moh tak ida moh ada butuh mati jadi ya. Karena yo stres yo lingkungannya jelek itu ini ada butuh adik kayak bilang monggo mas unjuan cemilan pijeti dan lain-lainnya siap ya umurnya bawa ini lingkungan biaya. Kemudian yang kebingungan tidur cukup. Hampir waktunya hampir habis. Tidur cukup adalah syarat agar kita sehat. Banyak orang tuh kalau kurang vitamin akan pil bisa. Jadi tidur nggak ada pil pengganti tidur nggak ada. Kurang turu ganti kopi mentralas. Kopi menah itu pakai obat amfetamin tambah. Lampu seminggu bisa. Minggu hari ke-8 mati. Banyak orang mati mendadak karena dia over aktivitas sampai jantungnya kuat lagi. Apalagi dipacu dengan obat itu. Karena tidur cukup. Berapa jam tidur itu? Antara 4 sampai 10. Nah bisa jangan tidur 10 dalam kesan. Dan itu tidurnya boleh potong-potong. Ya. Pagi, siang, malam tidurnya 4 jam cukup. Ya. Dan itu boleh. Bahkan tidurnya itu paling bagus. Tidur itu bagus, meskipun hanya 5 menit, 10 menit. Namanya qailullah. Ternyata qailullah itu punya efek
menurunkan kejadian jantung sampai 27%. Jadi Bapak Ibu, nek saresia itu bisa mulai penyakit jantung stroke. Nek bojone agak turawan aja ditangekne gansel. Nek lebih dari 4-5 menit harus dibangunkan. Soalnya lebih dari itu tidak bagus. Kecuali orang kesal banget, tadi malam lembur, bar macul, bisa itu turu, ngorok, wajar, rekam saja, diedit. Tidak cukup bertakwa. Bertakwa menyehatkan. Bertakwa ada 10 S, yang terpenting ada 10 S adalah siang atau som. Jadi kalau yang sehat, pakai rumus takwa ada sholat, syukur, sabar, sedekah, siam, silaturahim, bersadi kepada Allah Ta'ala, tawakal, syiar santun dan syahadatnya kuat. Yang terpenting untuk kesehatan adalah saum atau puasa. Kalau cukup pas panjang sekali. Terus apa lagi Bapak Ibu? Tidak cukup bertakwa. Tinggalkan hal yang tidak perlu. Dalam surat Al-Minun, Allah memberikan rumus kalau pengen mendapatkan warisan surga Firdaus, kekadiran yang adalah waladina manillahu muridin. Terhadap hal sifatnya sia-sia tinggalkan. Kita makan, minum, kegiatan tidak ada gunanya, nggak usah ikut-ikutan. Ini enak loh. Gereja lo. Terus yang rumah makan wareg, nih ono jajan. Ini kok yo miletek yo. Sate ngawe ya Allah. Padahal kan wis gitu. Sayangnya manusia nggak seperti pom bensin, seperti tangki mobil. Tangki mobil kekebaan nggak bisa diisi lagi. Manusia tuh kekebaan wis gregean di sini iso ya, karena gratisan. Ya Allah, blang. Nah tadi tidak cukup bertakwa, tinggalkan yang tidak perlu. Terakhir, punya hobi dan aktif kegiatan sosial. Itu resep agar kita sehat jarang sakit. Punya hobi itu bagus untuk kesehatan kita. Hobi yang bagus kalau bisa 4M. Mancing. Menyenangkan. Misalnya mancing. Mancing, bujurnya jengkel, jadi mancing perkara. Perkara pasal berapa Pak? Bapak Ibu, jadi kalau bisa hobi itu memang menyenangkan tapi bisa menyehatkan. Karena ada hobi yang tidak menyehatkan. Menyenangkan tapi ya sehat. Nah, bisa menyenangkan, menyehatkan. Cukup iso hobinya mendatangkan ekonomi. Yang keempat, mengumpulkan pahala. Keren. Hobinya pengajian, keren. Kalau pengajian dodol panganan, keren banget itu. Saya untuk sebagai digratisin bagian kulit bati. Ya, bagus itu. Bagus. Karena senang hobinya pengajian plus dodolan, sisa iso nyausi orang, yo bagi barang gue modal, nyokolanya anak, kayak tonggo, kemudian nonggo biayai tonggonya sing ora di penghasilan. Keren banget itu. Pelatih senang. Pak, sehat aja. Saya mati sehat, tuh duit, bagus banget. Iya. Sehat dapat uang, menyehatkan orang, keren banget. Pokoknya assalamualaikum. Sebelum kita senang, kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, Rabbi sholli sotri. Terus doa lagi, Allahumma arinal haqqa. Wah, keren banget itu. Sebelum senang kok yo ndonga untuk pahala sisan. Itu kanan kiri la ilaha illallah wa illallah tengok di lagi. Wah itu keren itu. Sehat untuk upah honor membahala wes keren banget. Yang terakhir, aktif kegiatan sosial. Dalam sebuah hadis terdapat bersabda, man ahabba jadi barang siapa man ahabba ayub satu lebih rizkihi yang sa'alafi atali pada suatu mahu. Barang siapa yang pengen luas rezekinya dan panjang umurnya, hendaknya bersilaturahim. Ya. Tapi insan mati ini sangat penting untuk kita, karena memang Nabi Muhammad bersabda bahwa yang menyebabkan panjang umur dan rezekinya luas adalah silaturahim. Dan ternyata penelitian membuktikan di beberapa negara, di Australia ada penelitian, ternyata orang yang panjang umur sampai 100 tahun, 80 tahun, otaknya bening itu punya hobi sama. Ketemuan omong-omong. Reuni yo semacam reuni. Itu pengajian ini ketemu omong-omong. Berpengajian, omong-omongnya omong dewe. Yo, aku mencari hikmah dari pertemuan. Nanti baru dia ngomong-ngomong. Nah, itu manfaat. Itu kalau lebih mati rumusan dasar sekarang. Nanti kalau ada yang nggak jelas bisa ada tanya aja Pak. Ya, ada tanya aja. Monggo silakan yang mau bertanya. Alhamdulillah
kita dapat pencerahan pada pagi hari ini. Alhamdulillah pas waktunya masih ada 15 menit lagi. Silahkan. Yang lain maju ke depan aja ya biar mic-nya. Ini maju mic-nya. Maju. Apa ini? Maju mawar, monggo yang bertanya. Menang Arab sih Singkat saja. yang di depan dulu aja. Yang lain juga boleh bertanya. Monggo. Disiapkan pertanyaannya. Silakan. Pertanyaannya singkat saja dan maju ke depan. Ayo Pak Prapto. Pertanyaan pertama, Monggo yang lainnya siap ke depan. monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satripun matur nuwun sanget boten Bapak Ustadz kang sampun maringi pengaosan sak kathah-kathahipun. Satripun utang nuwun pamunten nggih boten Bapak-bapak Ibu-ibu nek tanggal nikah sampun hubungane pangerahan Pak Ustadz ketelepon ngeten iki. Awet langsung kemawon nggih. Ingkang badhe kula tangetaken menika nggih. Sepindah menika bab sakinah wau nggih. Bab sakinah mawaddah warahmah. Nukan luwih penting. Ingkang kula tangetaken kok bab manten niku nggih wonten hubungane sakinah mawaddah warahmah. Umpamane bab ujung silaturahmi lebaran kita nyebut sakinah mawaddah warahmah. Mekaten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. Langsung atau Ada lagi yang lain? Ada yang lain? Monggo. iya monggo. Monggo Pak. Monggo maju. Satu lagi yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat tapi barangkali perlu dijawab yang pasti. Faktor alasan sugesti dalam pantangan memakan sesuatu bahwa itu adalah obat. Jadi semua yang jadi pantangan terhadap diri kita niatkan bahwa itu adalah obat buat diri kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengaruhnya. Enggak satu lagi untuk ibu-ibu. Ada monggo Ya, ya. monggo Ibu. Ya. Maju. Mic-nya soalnya mic-nya bermasalah. Berarti Anaknya di bawah. mobilnya. Mau maju. Tadi yang pertama tadi pertanyaan apa tadi ya? Sakinah tadi. Sakinah mawaddah warahmah. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma mau menanyakan yang tadi istri anti aging Ustaz. Kayaknya itu banyak yang akan menanyakan anti aging. Anti aging ini Ustaz. Ya, oke. Mungkin tiga itu monggo. Ya. Sudah tiga. Bon, tiga. sakinah mawaddah warahmah. Sakinah itu artinya tentram, tenang, tidak ada piring terbang. Yes. Lentung, nah, 1 tahun 87 itu dapat pasien Pak, waktu saya jaga di UGD Rumah Sakit Temanggung. Dulu saya kan lulus dari dokter UGM tahun 87, terus saya jadi ngajar di Madrasah Aliyah Negeri, mengajar kesehatan dan Islam, dan sorenya ngajar pencak silat. Kemudian di SMA Muhammadiyah ngajar P3K KSR, di SMA 1 KSR, tapi saya jaga UGD yang sering. Nah, di situ ada ibu-ibu tuh datang irungnya pesek Pak, ceplek. Diantar bojone Pak, ngakune kecelakaan Pak Gedes. Kecelakaan sopir irung kepipun. Akhirnya ngaku,
di kampung bapak. Coklat udah cepak, berarti pesek itu. Ya Allah. Ya ini cuma contoh. Itu tidak sakinah, tidak tenang, tidak damai. Ono wae dalam rumah tangga itu, ya Allah ada masalah karena suaminya itu mungkin ya rada cerigis atau sing itu ya cerigis ya. Kadang-kadang dipicu apa dalam suatu penelitian di antropologi di Amerika Serikat tahun 85. Ternyata penyebab rumah ciri wanita yang menyedihkan suami adalah kalau dia itu suka ngomel. Ada 10 ciri sifat wanita yang menyedihkan suaminya. Kadang itu vulgar dia. Itu jengkelnya atau diangkat ngampleng. Tendang gajol tutuk keprok kadang-kadang. Nah jengkel mutilasi. Ya Allah. Gara-gara apa? Ngomel. Jadi rumah tangga tidak gara-gara isinya punya gelar ngomelawati. Ada permomelan, ngomelawati. Jadi sakinah itu, mawaddah itu ada cinta yang ada hubungannya dengan seksologi. Pakarnya seks itu Ustaz Zakir jagonya. Saya bilang kalau seminar paling gaya itu seksologi beliau Islam, aku ya ikut saya luar rame Pak. Itu ada videonya, masih ada videonya Ustaznya. Rame loh. Pas buku pertama, buku Jambon itu keluar, rame banget. Kecintaan Nabi itu saya dapat pencerahan dari Ustaz Zakir. Wah, gara-gara itu saya kalau ngomong itu wah, mantap banget. Seksologi Islam itu karena modern banget ya. Mawaddah itu cinta ada hubungannya dengan sahabat seks. Kalau rahmah itu sayang, tidak harus pakai seks. Ya bojone bojoku sing urip patung. Bune apa pakne ya pengajian iya sayang. Kok iso mlaku sayang punya tak sayang ya Allah kayak bidadari dari langit ya Allah. Laku tak dia mau pengajiannya lumayan. Tentang apa? Ingin sehat jarang sakit. Oh, aku mau dolan sing bapak tuh. Bapak tuh tidur cukup. Oh ya. Bapak kok atau yang panggil yang toh. Yang Bobo itu yang jam-jam. Aku pitung jam. HP aku petang jam tok ya HP kok. Ya syukur ya. Berarti kita HP biaya. Itu yo yang tak kira yang apa sayang saya juga yang toh. Itu rahmah Pak. Kadang-kadang bukan seks lagi oleh sapa-apa wis sing itu lanang yo iso. Itu sayang rahmah Pak. Itu nggih. Sakinah mawaddah rahmah sudah. Kalau dirangkai ini ahli bahasa Arab nanti Ustaz Zakir yang lebih ahli. Kemudian kata ini kedua yaitu tentang tadi sugesti. Betul Pak. Jadi kalau jiwa tenang tadi tidak stres itu kalau kita nggak stres sehat Pak. Jadi waduh aku maju itu mesti kepuyuh-puyuh. Ya Bapak Ibu, saya dulu juara nyanyi jatuh pop dan keroncong juara 4 tahun Pak. Kebiasaan Kabupaten Sukoharjo. Ya kalau pas mau nyanyi Bengawan Solo saya rubah suara pakai suara 4 suara Pak. Bengawan Solo riwayatku ini sedari dulu jadi. Itu kan suara anak putri. Itu belau riwayatku dulu para pedagang kalau naik itu belau mata airmu cari saya ya kong ya. Karena tujuannya tadi itu jadi kalau kita sugesti mau maju tenang semangat itu tidak semangat itu saya dilatihkan para pelatih sering tentang sugesti kuat bahagia lalu juga harus ambil tolong bahagia nanti nek kita terbiasa mengucapkan aku bahagia nanti namanya ucapan berkali-kali sampai telinga dengar itu namanya afirmatif positif atau namanya positif self-talk itu akan merubah jalan nasib kita. Makanya para kiai ngajari biasakan mengucap asmaul husna sampai tahu artinya ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Mu'in artinya apa? Tidak ada yang bahagia dinyanyikan aku hari ini aku bahagia mari besok
aku bahagia, lusa aku bahagia, selamanya aku bahagia. Hari ini aku bahagia, besok aku bahagia, lusa aku bahagia, insya Allah aku masuk. Yang bikin lagunya adalah istri saya. Ini istri saya di Romi yang bikin. Yang mana banyak sekali itu, banyak sekali yang mana? Oh, kacung. Nah, itu. Saya kadang-kadang bikin lagu bener tepuk tangan saya pakai S3 saya. Bikin S3 dan bikin tepuk tangan lancar sehat ya. Jadi betul Pak sugesti. Sehat bahagia. Nanti ada tanda. Wah, bahagia maaf babang sego sambal babang tok yo enak ya Allah. Kerupuk tok enak. Ini pengajian ono senake. Wah, buka bersama ono senake. Oleh dalan lu ono bae. Cara mencari makan tuh jadi pinter banget. Oleh Allah dibuat pikiran oleh Allah jalan. Karena kita kusnudon billah. Jadi betul sugesti itu adalah Oh satu, ya penting Pak. Saya nangani pasien saya ada yang M, setiap M itu mesti pingsan. Padahal jago silat, tapak suci itu. Hebat Pak, sekolah tuh atlet, bu guru, mahasiswi, adiknya SMA tuh atlet Pak dari Universitas Muhammadiyah di daerah sana, bukan Jogja ya, sana. Dari Soekarjo. Nah itu dia kalau pas M geletak semua, itu datang ke saya. Yang sakit seperti ini Bapak Mbak. 3 orang dok, bawa sini semua. Datang bayar siji baik. Itu tak ajari. Kalau mau M, katakan gini. Setiap M dia mesti sakit. Aku sehat orang sakit. M tandanya subur, aku sehat, aku tidak sakit. M aku sehat, aku tidak sakit, dia sakit. Dia sebelum M dia ngomong delming Pak, kayak wong edan. Orang lama Pak sampai sekarang sehat. Itu disugesti sendirinya auto sugesti. Yang ketiga tentang ilmu anti aging ya. Ilmu anti aging ya tadi tapi itu jelentahnya ada ratusan teori, banyak teori. Jadi satu, makan makanan tuhiban itu anti aging. Nah, tentang makanannya kita bisa diskusikan nanti. Ya bisa buat ya cepat tua tuh banyak makanannya jangan berlebihan. Ternyata termasuk puasa itu ternyata anti aging. Ini beritanya banyak ya. Puasa itu ada orang bukan Islam membuat menu mirip puasa, namanya fasting mimicking diet. Diet mimicking fasting, diet mirip orang puasa. Jadi jika makan stop, nanti makannya setelah sekian jam, ada 16 jam, 18 jam. Ternyata orang yang pakai model menu ditirukan seperti orang puasa, diet mimicking fasting, itu ternyata membuat radikal bebas turun banyak, androgen muncul banyak sebagai penangkap radikal bebas dan awet muda. Ternyata orang yang senang poso atau tidak poso, kalau mirip poso, namanya fasting mimicking diet, itu KTP-nya itu mungkin tua, nih androgennya itu bisa lebih muda 2,5 tahun bahkan lebih. Jadi misalnya umurnya 63, ini pelan-pelan masih 36. Oh, dia 36 mesti sok luruk. Jos, umurnya 74, on bedel 47. Oh, keren loh. Laki-laki masih umurnya 47, tapi karena bisa menjaga diri, kayak 47. Kemampuan seksnya itu 47. Ibu-ibu yang senang poso. bukan 74. Bukan. Jadi ibu-ibu yang suka poso, untuk usianya 43, kayak masih kayak gaji sebanyak sekali. Ya. Dan ibu-ibu nggak suka poso, mertuanya suka poso, nanti jajan gitu anaknya malahan. Siapa nih? Adikmu, bukan itu mertuaku ya. Kok bisa? Ibu poso, aku ora poso. Jadi ternyata orang poso itu mendapatkan umur biologisnya diperpendekkan, tampak lebih muda 2,5 tahun atau lebih. Itu ada penelitiannya itu. Jadi ibu udah kepengen awet muda, senang poso. Poso tenan bukan opo-opo kerso, tapi menahan diri. Begitu Mbak, kalau dikupas panjang mungkin suatu saat mungkin bisa dilihat di YouTube saya, nanti akan saya bikin. Sekian dari saya hormati, karena sudah cukup lama dan waktunya molor ya ini. Ya saya minta maaf. Oh masih 1 menit nih. Sampai 6.40 toh, masih ada 1 menit. Itu saja dari saya. Dan sebagai penutup dari sahabat saya, mari kita amalkan satu doa ini mungkin anti aging ya, termasuk ilmu besun.
Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasyarri kullihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Di hadis sekali atau Bayani dari Jabir bin Samurah. Ini yang ini nggak pakai ajli ya, yang ajli dari sanad yang lain. Itu intinya, ya Allah anugerahkanlah pada saya segala kebaikan yang saya tahu dan saya tidak tahu sekarang di masa depan. Dan lindungilah saya ya Allah dari semua yang buruk-buruk yang saya tahu dan saya tidak tahu. Itu saya dari saya. Mohon maaf mungkin penyampaian saya tidak jelas atau terlalu cepat atau ada nyinggung perasaan, tapi saya yakin tidak nyinggung peranaan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi ini kita mendapatkan pencerahan yang sangat luar biasa, ilmu tip dan kesehatan. Mudah-mudahan ini bisa kita jalan. Usia berapa dong? Usia saya, ya. Nanti Maret nambah. Nanti kayak adik saya. Bagus sekali. Mari kita tutup dengan bacaan doa kafatul majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian untuk jamaah yang kami sebut namanya. Kami bacakan dari luar. Ibu Winasih Telogo, Bapak Aris Keringgawe, Bapak Agus Salim, Bapak Badudin,